Yang mana? Signifikansi keselamatan, keamanan, dan kompleksitas, benar nggak? Benar. Potensi bahaya dan besar dampak? Benar. Konsekuensi keselamatan? Betul. Berarti jawabannya delta. Ya. Nomor 2. Tanggung jawab atas sistem manajemen pemanfaatan sumber radiasi dipegang oleh manajer yang ditunjuk oleh pemegang izin. Manajemen sumber daya meliputi semua, benar. Ya, sumber daya manusia, sarana prasarana lingkungan, informasi dan pengetahuan. Ya. Kemudian nomor 4. Sistem manajemen umum meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali. Jadi kan tadi ada tuh sistem manajemen ada 3 tuh. Ya kan ya? Masih ingat nggak? Nah, yang tidak termasuk yang mana? Coba dilihat. Tinjauan manajemen masuk apa? Penilaian pengukuran kan ya? Berarti yang bukan adalah tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen itu dia masuk yang penilaian pengukuran. Ya. Nomor 5, pernyataan yang benar. Yang mana? Penilaian diri itu dilakukan oleh internal. Penilaian mandiri eksternal. Tinjauan manajemen dilakukan 1 tahun 1 kali. Berarti delta. Identifikasi ketidaksesuaian dilakukan oleh setiap personil. Nomor 6. Paling singkat sampai pekerja radiasi mencapai umur 75 tahun, benar. Paling singkat jangka waktu 30 tahun sejak berhenti, benar. Berarti delta. Nomor 7. Yang dapat didelegasikan. Kira-kira yang mana? Membuat prosedur bisa nggak didelegasikan? Bisa, PPR ya biasanya ya, kalau yang kaitannya sama radiasi. Menyelenggarakan pemantauan kesehatan? Kan ini butuh anggaran. Nanti kalau didelegasikan ke PPR, PPR yang bayar nih. Ya, berarti yang B. Mencatat dosis bisa, mengoptimumkan proteksi dan keselamatan radiasi bisa. Nomor 8. Nomor 8 yang mana? Yang A, betul. Mengintegrasikan dengan organisasi keselamatan yang sudah ada di sistem manajemen. Jadi kan ada beberapa yang keselamatan yang non radiasi. Nah, yang radiasi ini harus terintegrasi dengan yang non radiasi. Nomor 9. Yang mana? Nah, jadi pemantauan kesehatan itu adalah pemeriksaan kesehatan, konseling, dan penata laksanaan kesehatan pekerja yang mendapat paparan radiasi berlebih. Kemudian pemeriksaan kesehatan itu sebelum kerja, selama kerja, dan pada saat akan memutuskan hubungan kerja. Nomor 10. Tinjauan sistem manajemen 1 tahun sekali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ya. Kasih ke PPR yang tempat yang baru. Kalau yang namanya kartu dosis sebenarnya Bapeten sendiri belum mengeluarkan formatnya seperti apa gitu ya. Bisa dipakai di mana-mana kan? Ya, kalau kartu dosis itu belum. Jadi sebenarnya data yang kita bawa itu adalah nanti kita berikan ke yang sebelumnya supaya nanti yang sebelumnya tahu berapa dosis yang sudah kita terima. Iya, ditindaklanjuti. Karena kan radiasi yang kita terima itu sebenarnya kan nggak hilang ya, dia kan akumulasi terus. Cuman kan kita ada batasan ya, yang berapa? 5 tahun, rata-rata 5 tahun berapa? 20 deciliter. Berarti kalau 5 tahun kita dapatnya berapa? 100. Tapi 1 tahun tertentu kita boleh sampai 50. Ada lagi yang mau ditanyakan? Soalnya udah dilihat belum untuk yang pendalaman materi? Ini udah terima ya? Udah punya Yuk kita bahas mengenai dasar fisika radiasi yang nomor 1. Radiasi sinar gamma yang merupakan gelombang elektromagnetik tidak dapat menyebabkan efek fotolistrik, betul nggak? Sekarang interaksi radiasi antara sinar gamma dan sinar X dengan materi, interaksi yang terjadi apa saja? Efek fotolistrik, efek Compton, dan hamburan Compton dan produksi pasangan, benar nggak? Ya. Kemudian yang paling rendah energinya itu yang efek fotolistrik. Kemudian hamburan Compton yang paling tinggi adalah produksi pasangan. Dia energinya harus minimal 1,02 ya. Berarti 1,02 itu baru bisa menyebabkan timbulnya elektron dan positron, ion positif dan ion negatif. Kemudian tidak dapat menimbulkan efek stokastik. Nggak jelas ya. Kemudian energinya berbanding terbalik dengan panjang gelombang, betul nggak? Betul. Energinya berbanding lurus atau sebanding dengan panjang gelombang? Salah. Kita lihat. Nah, ini ada di bukunya nggak? Ada ya? Jadi di sini kita lihat efek fotolistrik itu dominan bila foton berenergi rendah. Kita lihat ya. 0,5 MeV dia bisa menimbulkan efek fotolistrik. Dan biasanya dia itu banyak terjadi kalau
bahan yang ditumbuknya itu mempunyai Z yang besar. Z itu adalah nomor atom. Kemudian hamburan Compton dominan terjadi kalau energinya sedang di atas 0,5 MeV dan lebih banyak terjadi material dengan Z yang rendah. Jadi kalau efek fotolistrik dengan materi yang punya Z tinggi atau nomor atom tinggi, kalau Compton dengan Z yang rendah. Sedangkan proses produksi pasangan hanya terjadi bila energi foton datang lebih besar dari 1,02 MeV. Nah, ini ya, energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kalau panjang gelombangnya makin pendek, maka energinya makin besar. Nomor 2, radiasi sekunder sebagai radiasi eksternal terhadap pekerja radiasi pada penggunaan pesawat sinar X untuk radiologi diagnostik dan intervensional sebagian besar terjadi karena salah satu jenis interaksi sinar X dengan materi objek yaitu radiasi sekunder. Berarti adalah efek hamburan Compton. Pinter-pinter nih. Nomor 3. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan interaksi radiasi yang menyebabkan elektron dalam dalam atom memperoleh tambahan energi sehingga dia terlepas dari atomnya. Kalau dia dapat energi, dia lepas dari atomnya, namanya ionisasi. Pesawat sinar X yang dioperasikan pada beda potensial 60 kV dan arus 5 mA, maka interaksi yang dominan terjadi adalah yang mana? Beda potensialnya 60 kV kan berarti energinya sekitar 60 kV ya. Berarti dia kan di bawah 0, kan tadi untuk yang efek fotolistrik batasannya berapa? Di bawah 0,5 ya. Jadi di sini adalah efek fotolistrik. Tadi ya ada kan di gambarnya. Jadi ini energinya rendah 60 kV ya. Nomor 5, pada pesawat sinar X radiologi diagnostik, parameter operasi yang digunakan sebagai ukuran untuk penetrasi berkas sinar X yang mana? Yang C, betul. EVP ya. Nomor 6, di antara kombinasi faktor penyinaran berikut yang menghasilkan berkat sinar X dengan daya tembus paling besar yang mana? Ya. Bravo atau delta? Kalau kita lihat dari energinya, dari tegangannya, kan kita ambil tegangan yang paling besar ya. Tegangannya yang 70. Tapi kalau kita lihat filternya, kalau pakai aluminium kan dia bedanya aluminium dengan tembaga. Kalau tembaga kan dia kerapatannya lebih besar. Berarti yang bisa tembus kalau energinya besar kan? Berarti ya delta. Daya tembusnya besar karena dia bisa menembus tembaga. Kalau dia yang beta itu kan dia filternya adalah aluminium, ya. Jadi yang kalau aluminium kan dia energinya dia yang bisa tembus kan dia lebih kecil. Kalau yang tembaga itu dia butuh daya tembus yang besar untuk melewati tembaga. Jadi yang dilihat hasilnya ya, yang bisa tembus oleh tembaga kan pasti dia punya daya tembus yang lebih besar dibandingkan dengan yang melewati aluminium. Jelas? Nomor 7, bagian dari energi partikel beta atau elektron yang menjadi Bremsstrahlung tergantung kepada C, betul. Tergantung pada energi partikel beta atau elektron dan nomor atom bahan yang ditumbuknya. Kita lihat di sini. Fraksi terjadinya Bremsstrahlung
adalah konstanta dikali Z, ini nomor atom dari target, dan energi dari elektronnya. Jadi yang namanya Bremsstrahlung tergantung kepada nomor atom dari target atau bahan dan energi dari radiasi. Misalnya nih, kalau dilihat dari daya tembus yang paling besar ke paling kecil, apa aja tuh? Antara alfa, beta, gamma, dan X. Paling besar ke paling kecil. Daya tembus paling besar ke daya tembus paling kecil. Dan gamma atau sinar X, beta, dan alfa. Terus kalau alfa itu biasanya penahannya apa? Berat atau udara dia bisa ya, sudah bisa hilang. Kemudian kalau beta pakai apa? Plastik, perspex atau plastik dia bisa ya, aluminium. Kemudian kalau sinar X gamma pakai timbal TB ya. Sekarang kalau saya punya radiasinya beta, terus saya pakai penahan radiasinya timbal, boleh nggak? Boleh nggak? Ingat nih, kalau timbal itu setnya besar, tinggi, ya timbal itu kan nomor atomnya besar. Jadi kalau misalnya saya punya beta, kemudian saya kasih penahan yang timbal, di mana timbal itu punya nomor atom besar, nanti photon yang terjadi atau Bremsstrahlungnya akan besar. Makanya nggak boleh. Jadi dia harus pakai yang aluminium, plastik, gitu ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan mentang-mentang gamma bisa pakai PB, terus beta kita pakai PB juga nggak boleh. Karena kalau dikasih PB yang punya nomor atom besar, maka fraksi terjadinya Bremsstrahlung ini juga akan semakin besar. Biasanya dengan perspex atau plastik dulu, setelah itu baru dia dilapisi lagi dengan PB. Sampai sini jelas? Kemudian yang berikutnya, sebagian besar sinar X yang dihasilkan dalam tabung sinar X berasal dari peristiwa Bremsstrahlung. Pernyataan yang tepat yang mana? Ya, yang A tadi ya, tadi udah. Oke, nomor 9. Pernyataan yang benar terkait proses yang terjadi pada tabung pesawat sinar X. Yang mana yang benar coba? Jawabannya mungkin beda ya saya sama itu. ABC-nya. Kalau ibu yang A apa? Yang di situ sama saya nggak? Yang A sinar X yang dihasilkan terjadi itu. A benar. Kalau yang B di situ jawabannya apa? Sama, satu elektron. Oke, jadi nomor 9 yang mana? Sinar X yang dihasilkan terjadi karena ketidakstabilan inti atom. Pernyataan yang benar. Sinar X itu terjadi karena ketidakstabilan inti atom atau bukan? Bukan. Berarti nomor A betul apa enggak? Salah. Tuh. Saat elektron menumbuk target, maka terjadi proses ionisasi yang menghasilkan sinar X. Betul enggak? Salah. Kan sinar X dengan materi itu kan interaksinya fotolistrik, hamburan Compton, dan produksi pasang. Kemudian bahan target pada anoda akan mempengaruhi fraksi sinar X Bremsstrahlung yang terjadi. Betul kan? Kalau setnya besar, maka Bremsstrahlungnya akan semakin besar. Kemudian besarnya arus yang mengaliri filamen akan mempengaruhi energi sinar X. Betul nggak? Salah, harusnya mempengaruhi kuantitasnya. Jadi dia mempengaruhi intensitasnya.
Jadi jawabannya apa? C. Jadi arus itu kalau arus dibesarkan pengaruhnya ke intensitas atau kuantitas. Tapi kalau beda potensial atau tegangannya diperbesar, maka pengaruhnya ke energi, daya tembus, tapi intensitasnya juga besar. Ya, jadi kalau tegangan yang diperbesar, pengaruhnya ke kuantitas dan kualitas. Tapi kalau arus yang diperbesar, pengaruhnya hanya ke kuantitas. Jelas? Jelas nggak, Pak? Oke. Radiasi sinar X berguna dalam diagnosis medis karena betul. Kalau soal yang keluar gini gampang ya. Nomor 11. Tungsten ya. Nomor 12. Zat radioaktif kripton 85 yang banyak digunakan dalam kegiatan gauging untuk mengukur ketebalan kertas dituliskan sebagai 3685 kripton. Berarti inti atom kripton tersebut memiliki yang di bawah apa tuh? Nomor atom kan ya? Nomor atom itu kan sama dengan proton, berarti 36. Kemudian kalau inti atom ada elektronnya enggak? Enggak ada. Berarti neutronnya adalah 85 dikurangi 36. Berarti 49. Jawabannya adalah 36 proton dan 49 neutron. Nomor 13. Pernyataan yang paling benar di bawah ini adalah apabila tegangan dinaikkan, maka intensitas sinar X akan naik, tetapi HVL-nya tetap. Intensitas naik, benar nggak? Benar. HVL-nya, kalau tegangan dinaikkan, daya tembusnya kan besar. Berarti HVL-nya jadi tambah besar. Ya kan? Kalau daya tembus besar, berarti untuk menjadikan radiasi menjadi separuhnya kan harus lebih besar lagi. Berarti HVL-nya menjadi lebih besar. Ya, jadi yang namanya HVL itu adalah suatu ketebalan yang dibutuhkan supaya intensitasnya menjadi separuhnya. Jadi kalau daya tembusnya lebih besar, maka HVL-nya juga menjadi semakin besar. Sampai sini jelas dulu nggak? Yang A. Jadi di sini kadang-kadang di soal seperti itu. Jadi kalau misalnya tegangan dinaikkan, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke energi. Energi, daya tembus, dan HVL. Ya. Jadi HVL itu mengikut juga. Karena energinya tambah besar, daya tembusnya makin besar, maka untuk menjadikan separuhnya dibutuhkan HVL yang lebih besar. Kemudian yang B. Untuk memperoleh efisiensi yang tinggi pada produksi sinar X, diperlukan bahan target yang mempunyai nomor atom tinggi. Benar nggak? Betul. Sebagian besar sinar X yang terjadi dalam tabung pesawat radiografi adalah sinar X yang Bremsstrahlung harusnya ya. Harusnya yang kontinu. Pada proses interaksi sinar X dengan sinar gamma akan terjadi efek Bremsstrahlung. Salah. Jadi kita harus ingat kalau alfa interaksinya apa? Interaksi antara radiasi alfa dengan materi, prosesnya apa aja? Ionisasi, eksitasi, dan reaksi inti. Kalau yang beta, ionisasi, eksitasi, dan Bremsstrahlung. Kalau yang sinar X dan gamma, fotolistrik, hamburan Compton, dan produksi pasang. Jadi jawabannya apa? B. Salah itunya, iya. Isinya beda ya. C-nya beda.
Kalau di tempat Bapak Ibu cek. 14. Nah, ini adalah mekanisme pembangkitan sinar X ya. Kita lihat di sini eh, ini harus diperhatikan karena nanti Bapak Ibu kan ada ujian lisan biasanya ditanyakan bagaimana terjadinya sinar X gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjelaskan di dalam tabung sinar X ada anoda dan ada katoda. Kemudian di anoda ada target, kemudian ada focusing cup di katoda, kemudian di katoda juga ada filamen. Ya, jadi ingat nanti jelasinya di dalam tabung pesawat sinar X ada katoda dan anoda, di anoda ada target, sedangkan di katoda ada focusing cup dan ada filamen. Kemudian di sini ada Windows, ada pendingin. Biasa ya kalau pakai pesawat sinar X pasti ada pendingin. Nah di sini filamen diberi arus ya. Di katoda itu kan ada arus ya. Diberi arus sehingga filamennya jadi panas, benar nggak? Kalau filamennya panas berarti terjadi awan elektron, timbul elektron. Elektronnya banyak kita sebut sebagai awan elektron. Kemudian diberi tegangan, beda potensial antara katoda dan anoda. Dengan adanya beda potensial tersebut, maka elektron akan menumbuk ke target. Karena di sini ada focusing cup, jadi dia ngarahin. Dia larinya nggak kemana-mana, tapi dia larinya ke target. Sehingga timbul sinar X. Sinar X-nya 1%, panasnya 99%. Kalau arusnya dinaikkan, pengaruhnya elektronnya tambah banyak. Kalau elektronnya tambah banyak, berarti intensitasnya tambah besar. Berarti pengaruhnya ke kuantitas. Tapi kalau beda potensial atau tegangan yang dinaikkan, maka dia makin cepat numbuknya, ya kan? Dia makin cepat numbuknya, kemudian elektron yang di sini juga makin banyak. Berarti makin cepat numbuknya, energinya makin besar, daya tembusnya makin besar, HVL-nya makin besar. Tapi jumlah elektronnya juga makin banyak, sehingga pengaruhnya ke kuantitas dan kualitas. Sampai sini jelas? Insya Allah. Yang jelas, Pak. Jelas. Gitu. Sampai sini udah jelas semua. Nanti kalau disuruh jelasin harus bisa ya. Kemudian di pesawat sinar X itu kan ada komponen utama dan komponen penunjang. Komponen utamanya apa aja sih? Tabung pesawat sinar X-nya ya, tabung sinar X dan panel kontrol ya masuk. Kemudian yang pendukungnya transformator masuk mana? Transformator ya Pak ya. Kemudian alat penyangga segala macam. Ketika tabung pesawat sinar X radiografi dioperasikan pada 100 kPp dan 100 mA, berapa energi radiasi pada sinar X Bremsstrahlung maksimum yang mungkin terjadi? 100, betul. Nomor 15, parameter teknis berikut yang hanya mempengaruhi kuantitas. Hanya pengaruhnya ke kuantitas yang mana? MAS, ya. Nomor 16. Pada interaksi antara sinar X dan sinar gamma dengan materi akan terjadi efek fotolistrik jika, masih ingat tadi efek fotolistrik apa? Kalau energi fotonnya rendah dan nomor atomnya dari bahannya tinggi. Berarti yang mana? 1 dan 3. 1, 1, 3 dan 4. Jadi kalau efek fotolistrik itu energi diserap semuanya. Tapi kalau hamburan kompon diserap cuma sebagian.
1, 3, dan 4. Nomor 17. Diketahui umur paruh zat radioaktif adalah 17,7 tahun. Jika aktivitas zat radioaktif tersebut sebesar 100 milikuri pada tahun 2000, berapa sisa aktivitasnya setelah 2 kali umur paruhnya? Berarti T-nya berapa? T-nya kan 2 kali umur paruh gini ya. 2T setengah. Terus rumusnya apa? Masih ingat nggak? Aktivitas, ya kan? AT, ini enggak? Sama dengan aktivitas saat ini, sama dengan aktivitas awal, dikali setengah pangkat N. Nah, N-nya ini berapa? T per T setengah. Berarti 2T setengah dibagi T setengah. Dapatnya berapa? 2. Berarti berapa? 100 milikuri setengah pangkat 2. Jadi 25. Iya, sebenarnya gampang, nggak usah pakai ngitung ya Pak ya. 100 separuhnya berapa? 50. Separuhnya lagi berapa? 25. Kan 2T setengah ya. Jadi 2 kali waktu paruh. 1 kali waktu paruh kan 100 jadi 50. Kalau 2 kali waktu paruh berarti separuhnya lagi dari 50. Jadi 25. Ini jawabannya. Mau dicatat, mau difoto boleh. Kalau aktivitasnya 100, 1 kali waktu paruh jadi berapa? 50. Kalau 2 kali waktu paruh jadi berapa? 25. Kalau 3 kali waktu paruh? 12 tahun. Berarti kan 100, 3 kali waktu paruh kan jadi setengah pangkat 3 ya. Benar nggak? Berarti ini kan 100 kali setengah kali setengah kali setengah kan gini ya. Berarti 100 kali 2 kali 4 1/8 berarti 12 setengah. Atau setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu 1/8. Kalau 2T setengah jadi 1/4. Kalau 3T setengah jadi berapa? Berapa Bu? Kalau 3T setengah? 3T setengah berarti setengah pangkat 3. Berarti 1/8. Kalau 4T setengah berarti 1/16. Kalau 5T setengah 1/32. Mesti ingat ya, setengah lagi separuhnya 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64. Pakai kalkulatornya bisa nggak? Ngitung setengah pangkat 10 jadi 1/4. Setengah pangkat 10 kan gini ya. Ini kan sama dengan 1/2 pangkat 10. Gini nggak? Nah, 2 pangkat 10 kalau pakai kalkulator, ngitungnya gimana?
30. Iya, 1/1024. Kalkulatornya gimana tuh? Bisa? Nanti kan dipinjemin kalkulator ya? Oh, bawa sendiri. Bapak udah bawa belum? Belum. Jadi harus mulai belajar ngitung-ngitungnya biar nggak bingung. Kalau pakai kalkulator tuh dua, biasanya ya Pak ya. Kalau di kalkulator itu gini, 2 conteng 10. Kalau di HP sama. Kemudian radiasi berupa sinar X karakteristik dihasilkan dari peristiwa kan interaksinya itu kan sinar X itu kan bisa sinar X karakteristik dan sinar X Bremsstrahlung, benar nggak? Kalau sinar X karakter Bremsstrahlung itu spektrum energinya adalah kontinu. Kalau yang sinar X karakteristik spektrumnya energinya adalah diskrit. Nah, sekarang yang ditanyakan sinar X karakteristik dihasilkan dari peristiwa yang mana nih? Kestabilan inti atom udah jelas bukan, karena dia dari kulit, ya kan ya? Pembelokan radiasi berarti apa tuh? Bremsstrahlung. Transisi elektron dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam. Betul. Nomor 19. Apabila sumber radioaktif memiliki aktivitas sebesar 5.550 megabecquerel, maka akan setara dengan, masih ingat nggak satu kuri itu berapa? Kuri itu satuan apa sih? Satuan dari aktivitas. Jadi kita harus bedain ya. Kalau yang namanya kuri itu adalah satuan dari aktivitas. Kuri itu aktivitas. Terus kalau kita udah tahu aktivitas, kita bisa menghitung laju paparan faktor gamma kali aktivitas dibagi jarak kuadrat. Nah, ini kalau ini satuannya apa? Ronsen per jam. Ini satuannya adalah dalam kuri. Nah, sekarang satu kuri sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel. Atau biasanya di soal itu kadang-kadang ditulisnya gini, 37 kali 10 pangkat 9. Boleh nggak saya tulis gini? Boleh. 10 pangkat 9 itu adalah giga. Ya, jelas nggak? Kita lihat jawabannya adalah 150 milikuri. Kita lihat caranya gini. Satu kuri sama dengan 37 gigabecquerel. Giga itu 10 pangkat 9, mega itu 10 pangkat 6. Kalau aktivitas sebesar 5.550 megabecquerel, kita jadikan kuri, maka 5.550 kali 10 pangkat 6, ini meganya ya, dibagi sama 37 kali 10 pangkat 9 kuri. Berarti sama dengan dapatnya segini nih, 0,150 kuri kita jadikan ke milikur. Berarti dikali 1.000. Jadi kalau ujian kadang-kadang kita harus konversi. Misalnya di situ nggak ada kuri, berarti harus kita konversi menjadi milikur.
Sudah? Yang berikutnya, suatu sumber radiasi yang memiliki konstanta peluruan. Konstanta peluruan ini simbolnya ini ya, lambda. Lambdanya adalah 0,1155 per jam pada tanggal 21 Maret 2017. Memiliki aktivitas 10 megabecquerel. Berapa aktivitas sumber radiasi tersebut pada tanggal 20 Maret 2017? Berarti bedanya adalah 1 hari. Ya, bedanya 1 hari sama dengan 24 jam. Berarti dari konstanta peluruan kita bisa ngitung apa? Konstanta peluruan kan diketahui nih tadi ya. Maka kita bisa menghitung T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Berarti 0,693 dibagi 0,1155 dapatnya berapa? Berapa, Pak? 6. Berarti ini dapatnya 6. 6 jam ya, Pak ya? Iya. Berarti N-nya berapa? Kan T-nya sama dengan 1 hari kan ya, Pak ya? Sama dengan 24 jam. Berarti N sama dengan T per T setengah. Sama dengan 24 per 6. Sama dengan 4. Kita ngitung AT sama dengan A0 setengah pangkat N. Kan gini ya. Sekarang yang ditanya AT atau A0? Yang ditanya A0 karena kan sebelumnya ya. Berarti AT-nya berapa? 10 megabecquerel sama dengan A0 setengah pangkat 4. Kan gitu ya. Berarti A0 sama dengan 10 megabecquerel dibagi setengah pangkat 4. Kan gini ya. Jawabannya adalah 160 megabecquerel. Caranya seperti ini. Iya, ketentuan. Dia itu ln 2, Pak. Sebenarnya dari ln 2 per lambda. Ln 2 itu sama dengan 0,693. Jadi di dasar fisika radiasi itu rumusnya yang dipelajari kan AT sama dengan A0 setengah pangkat N. Kan fisika radiasi belajar rumusnya cuma ini ya. N sama dengan T per T setengah. Kemudian laju paparan sama dengan faktor gamma kali aktivitas per R kuadrat. Udah diajarin belum ini? Habis. Oh, ini yang selanjutnya. Nomor ini udah Pak.
Yang belakang udah selesai belum? Sudah. Ya, suatu radionuklida mempunyai konstanta peluruan atau lambda sama dengan 0,3465 per tahun. Jika aktivitas pada 12 September 2010 adalah 100 Curie, berapa aktivitas 12 September 2014? Berarti T-nya waktunya berapa tahun? 4 tahun, dari 2010 ke 2014. Berarti T-nya 4 tahun. Kemudian kalau lambdanya diketahui, maka kita bisa menghitung waktu paruh, ya kan? Waktu paruh sama dengan 0,693 per lambda. Dapatnya berapa? Kalau lambdanya di waktu paruh diketahui, kemudian T-nya diketahui, kita bisa menghitung N-nya. Nanti kalau N-nya sudah diketahui, maka kita hitung AT sama dengan A0 setengah pangkat N. Dapatnya berapa? 25. Caranya seperti ini. Sudah semua? Nomor 22. HVL bahan perisai A dan B berturut-turut adalah 0,3 dan 0,5. Apabila untuk mendapatkan intensitas radiasi yang dikehendaki, diperlukan bahan A setebal 1,5 cm, maka untuk bahan B diperlukan tebal berapa? Jadi tadinya pakai penahan yang A, di mana HVLA-nya adalah 0,3, tebalnya adalah 1,5. Kemudian nanti digantikan dengan yang penahan B, di mana HVL-nya adalah 0,5, yang ditanya adalah tebal B. Berarti di sini untuk mendapatkan intensitas radiasi yang sama, berarti penurunannya sama ya. Berarti Na sama dengan Nb. Berarti N itu kan tebal per HVL ya. Berarti XA per HVLA sama dengan XB per HVLB. Sehingga bisa dihitung tebal B-nya. Jawabannya adalah 2,5. Caranya seperti ini. Sudah? Dasar proteksi radiasi. Kemarin dasar proteksi radiasi yang diajarin rumusnya apa aja? Kan faktor apa? Faktor waktu, ya, benar nggak? D dosis sama dengan laju dosis kali waktu. Benar nggak? Terus
Jadi pengendalian radiasi eksterna dengan 3 cara, yaitu penggunaan waktu, kemudian jarak, dan penahan radiasi. Sudah diajarin belum? Oke. Sekarang rumus waktu adalah D sama dengan dosis sama dengan laju dosis kali waktu. Benar nggak? Kemudian kalau jarak rumusnya apa? Yang jarak apa? Apa rumus jarak? D1 kali R1 kuadrat sama dengan D2 kali R2 kuadrat. Ini laju dosis ya. Berarti D2 sama dengan D1 kali R1 kuadrat per R2 kuadrat. Ini yang kita sebut sebagai laju dosis berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sampai sini jelas nggak? Kalau yang waktu, kalau waktunya makin lama, dosisnya makin kecil apa makin besar? Makin besar, oke. Jadi kalau waktunya makin lama, dosisnya makin besar. Karena waktu berbanding lurus dengan dosis. Sekarang laju dosis berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berarti kalau jaraknya makin besar, laju dosisnya makin kecil. Benar. Sekarang kalau R1, R2, jaraknya kita jadikan 2 kali lebih besar dari jarak semula, ya, maka D2 sama dengan D1 kali R1 kuadrat per R2-nya saya ganti ini ya. 2 R1 kuadrat sama dengan D1 kali R1 kuadrat per 4 R1 kuadrat. Dicoret jadi 1/4 D1. Kalau jaraknya saya jadikan 3 kali lebih besar, maka ini 3R1 ya. Maka D2-nya jadi berapa? D1 kali R1 kuadrat. Ini langsung saya ganti. 3R1 kuadrat gitu ya. Sama dengan 3 kuadrat kan sama dengan 1/9 D1. Kalau jaraknya saya jadikan lebih pendek 1/4 R1, maka D2-nya D1 kali R1 kuadrat per 1/4 R1 kuadrat. Sama dengan D1 kali R1 kuadrat per 1/16. Kan gini ya. Ini saya coret jadi 16 D1. Kalau jaraknya saya pendekkan, maka laju dosisnya menjadi lebih besar. Kemudian rumus penahan. Kemarin diajarin penahan juga kan? D2 sama dengan D1. Kalau saya penahannya pakai HPL, maka setengah pangkat N. Kalau pakai TVL juga, maka 1/10 pangkat M. Di mana N sama dengan X per HVL, sedangkan M sama dengan X per TVL. Kemudian laju dosis berbanding lurus dengan arus. Benar nggak? Kalau arusnya dibesarin, laju dosisnya makin kecil apa besar? Makin besar. Berarti itu kita sebut laju dosis berbanding lurus dengan arus. Nah, sekarang kalau saya gabung, jadi seperti ini nih akibatnya nih. D2 sama dengan D1. Kalau ada perubahan jarak, maka ada R1 per R2 kuadrat. Kalau
pakai penahan HVL, maka setengah pangkat N. Kalau penahannya pakai TVL, 1/10 pangkat M. Kalau arusnya dirubah, maka arus 2 per arus 1. I2 per I1. Ini adalah rumus gabungan. Kalau bingung, pakai rumus satu-satu aja. Sampai sini jelas? Jangan terpekur. Kalau nggak jelas, tanya sama saya. Udah jelas belum? Karena ini harus dipahami ya, bukan dihafalin ya. Ini harus dipahami. Jadi kalau waktunya makin lama, maka dosisnya makin besar. Kalau jaraknya makin jauh, maka laju dosisnya makin kecil. Tapi jangan lupa dia ada kuadratnya. Kalau pakai penahan radiasi, kalau dia pakainya penahannya pakai HPL, maka setengah pangkat N. Kalau penahannya pakai TPL, TPL itu adalah suatu ketebalan yang dibutuhkan supaya intensitas menjadi separuhnya. Maka 1/10 pangkat N. Kalau arusnya dibesarin, laju dosisnya makin besar. Kalau jaraknya saya jadikan 6 kali lebih besar, laju dosisnya jadi berapa? Kalau jaraknya saya jadikan 6 kali lebih besar. Berarti laju dosisnya jadi seperberapa? 6 kuadrat. 1/36. Jangan lupa 6 kuadrat. Kalau jaraknya 6 kali lebih besar, berarti kan R2 sama dengan 6R1. Berarti 6R1 dikuadratin jadi 36 1/36. Ya. Sudah paham atau belum? Sudah paham, Pak? Kita coba. Untuk memperkecil dosis menjadi 6,25% dari semula. Berarti dosisnya D2 ya, sama dengan 6,2% D1, kan gini ya. Berarti D2 per D1 sama dengan 6,25% per 100%. Awalnya kan 100% ya. Maka ini jadi berapa nih? Kita ngitungnya dibalik ya, Bapak Ibu ya. Jadi berapa? Dibalik Pak ngitungnya. 100 dibagi 6,25 karena saya pakainya 1 per. Kalau saya pakainya gini kan 0, berapa gitu ya Pak ya. Tapi ini saya pakai 1 per. Berarti dibalik dia ngitungnya. 100 dibagi 6,25 jadi 4 ya. Benar, Pak? Hah? 16, benar ya. 1/16 sama dengan setengah pangkat, 1/16 ya kan ya. Jadi D2 sama dengan 1/16 D1 kan gini ya. Berarti kita harus menjauh sebesar 4 kali. Kalau jadi 1/16-nya, ingat nggak tadi? Kalau jadi 1/16-nya, berarti
R2-nya adalah 4 kali R1. Kalau menjadi 1/9-nya berarti R2 sama dengan 3 kali R1. Kalau menjadi 1/25-nya berarti R2 sama dengan 5 kali R1. Jelas nggak? Ingat yang saya tulis tadi, kalau R2 sama dengan 2R1, maka jadi 1/4. Kalau R2 sama dengan 3R1, jadi 1/9. Kalau R2 sama dengan 4R1, maka 1/16. Yang berikutnya, sebuah pesawat Sinar X dioperasikan pada tegangan 150 kV dan laju paparan radiasi pada jarak 1 meter dari fokus adalah 2,5 ronsen per miliampere menit. Berarti di sini laju paparannya adalah 2,5 ronsen per 1 miliampere per 1 menit. Benar nggak? Nah, berapa laju paparan per menit bila arus tabung menjadi 40 miliampere pada jarak 1 meter. Yang saya tanyakan, pada soal ini ada perubahan apa? Ada perubahan apa? Jarak dari 1 meter menjadi 1 meter berubah nggak? Tidak. Kemudian arus dari 1 miliampere jadi 40 miliampere berubah. Sedangkan arus itu kan berbanding lurus. Kalau arusnya makin besar, maka laju dosisnya juga makin besar. Maka laju dosisnya jadi berapa? 100. Tegangannya kan tidak berubah ya. Ini kan ada tegangan kan nggak ada perubahan kan? 2,5 ronsen per miliampere menit itu artinya arusnya 1 miliampere, waktunya 1 menit. Berarti X1 sama dengan 2,5 ronsen per menit pada arus sebesar 1 miliampere. Ditanya laju paparan kalau R2-nya 1 meter tetap, sedangkan arusnya dari 1 menjadi 40. Berarti kan 40 kali lebih besar. Berarti 40 kali 2,5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih ingat satuan-satuan? Kan kemarin dosimetri diajarin mengenai paparan, bener nggak? Paparan simbolnya apa sih? X ya. Kemudian dosis serap, simbolnya apa? D. Dosis ekivalen, simbolnya H. Dosis efektif, simbolnya E. Satuannya apa ini? Ronsen. Ronsen biasanya simbolnya R ya. Atau kolom per kilo. Kalau ini Gray atau RAT. RAT itu radiation adsorbed dose. Kalau ini radiation equivalent mass atau sievert. Ini sama ya. Di mana 1 RAT itu 10⁻⁻2 Gray.
1 rem 10 pangkat minus 2 sik. Kemudian dari paparan ke dosis serap dikali dengan faktor konversi. Dari dosis serap ke ekivalen dikali faktor bobot radiasi. Dari ekivalen ke efektif dikali faktor bobot organ atau jaringan. Berarti dosis serap sama dengan paparan dikali faktor konversi. Kemudian dosis ekivalen sama dengan dosis serap dikali faktor bobot radiasi. Dosis ekivalen sama dengan dosis efektif sama dengan dosis ekivalen dikali faktor bobot jaring. Faktor bobot radiasi itu apa? Kepekaan, kemampuan radiasi untuk merusak jaringan. Yang namanya faktor bobot radiasi atau WR, atau kadang-kadang disebut juga dengan faktor kualitas. Ya, kalau yang lama dia pakainya faktor kualitas. Itu adalah kemampuan radiasi untuk merusak jaringan. Sedangkan yang namanya WT atau faktor bobot organ atau jaringan adalah kepekaan organ terhadap efek stokastik. Atau kadang-kadang disebut perbandingan efek stokastik organ terhadap efek stokastik seluruh tubuh. Yang berikutnya, radiografer melakukan fotoronsen menggunakan pesawat sinar X mobile. Jika laju dosis radiasi hambur pada jarak 1 meter dari pasien dan tabung sebesar 36 mili-rem per jam, maka berapa laju dosisnya pada jarak 3 meter? Di soal ini ada perubahan apa? Jarak dari 1 meter menjadi 3 meter. Berarti nanti laju dosisnya makin besar atau makin kecil? Makin kecil, menjadi seperberapanya? 1/9. Berarti bisa langsung dijawab yang mana? 4. Tadi nggak usah pakai yang ngitung, nggak bisa ya. Sudah? Di tempat seorang pekerja radiasi berdiri dengan jarak 1 meter dari pasien, laju dosis radiasi hambur sebesar 0,18 milisievert per jam. Milisievert per jam itu dosis atau laju dosis? Kalau persatuan waktu, laju dosis. Ini laju dosisnya siapa kalau sievert? Laju dosis ekivalen. Jika pekerja radiasi tersebut bergeser menjadi jaraknya 3 meter dari pasien, berapa perkiraan laju dosis maksimum yang terukur? Berarti ada perubahan? Jarak dari 1 meter menjadi 3 meter. Berarti laju dosisnya makin besar atau makin kecil?
Dari 1 meter jadi 3 meter. Laju dosisnya makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Seperberapanya? Sepersembilannya. Kenapa 20 mikrosievert? Karena satuannya dari milisievert menjadi mikro. 0,18 dibagi 9 kan isinya 0,02. Benar nggak? 0,02 mili kalau kita jadikan mikro berarti dikali 1000. Nih, mau ditulis dulu? Sudah? Ya, nomor berikutnya ya. Seorang pasien dilakukan tindakan menggunakan pesawat Siam dengan dua pilihan posisi. Posisi A jaraknya 60 cm, menerima dosis di permukaan kulit sebesar 2 satuan dosis. Maka berapa dosis permukaan di kulit pasien dengan posisi pilihan B yang berjarak 100 cm? Berarti ada perubahan jarak. Di sini bedanya yang satu 60 cm, yang satu 100 cm. Berarti dosisnya lebih besar yang mana? Yang A atau yang B? Yang A, karena yang B posisinya makin jauh. Berarti dia dapatnya berapa? 0,72. Ngadat lagi nih. Ya, Pak, nggak bisa lagi. Iya. Ya, 60 kuadrat per 100 kuadrat ya. Atau 6 per 10 kuadrat. 36 per 100.
Ini ya. Sudah? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Yang berikutnya, sebuah tabung sinar X dioperasikan pada tegangan 70 kV dan arus tabung sebesar 100 mA. Menghasilkan laju penyinaran sebesar 10 ronsen per menit. Berarti ini laju apa nih? Ronsen satuannya siapa? Paparan. Berarti ini laju paparan ya. Pada SDD 1,5 meter. Berapakah laju penyinaran kalau SDD-nya 1 meter jika arus tabungnya 200 miliampere? Kalau misalnya di sini dari 1,5 meter menjadi 1 meter, laju dosisnya menjadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kalau arusnya dari 100 miliampere menjadi 200 miliampere, menjadi lebih besar berapa kalinya? 2 kalinya. Oke. Berarti untuk arus 2 kali lebih besar, sedangkan untuk jarak berarti kan 1,5/1 di kuadrat. Dapatnya berapa? 45 ronsen per menit. Jadi ada perubahan jarak dan ada perubahan arus. Pakai rumusnya seperti ini. Nomor berikutnya. Beberapa pesawat sinar X dalam suatu unit radiologi melayani 500 pasien per minggu, ditangani oleh 1 orang radiografer. Jika laju dosis di tempat radiografer mengoperasikan pesawat, rata-rata laju dosisnya 4 mikrosifat per jam. Maka berapa dosis maksimum per minggu yang kemungkinan diterima oleh radiografer tersebut dengan asumsi 1 kali eksposi rata-ratanya 0,5 detik. Berarti kalau misalnya 500 pasien kan 500 ekspos ya. Berarti waktunya jadi berapa? 500 dikali 0,5 detik kan gitu ya. Kemudian eh, laju dosisnya adalah 4 mikrosifat per jam. Tadi berapa dapatnya berapa? 250 detik ya Pak ya? 250 detik kalau dijadikan jam jadi berapa? Dapatnya segini Pak, 0,28. Ya, ya. Ini konversinya ke jam. Jadi tadi waktunya karena 500 pasien, per pasiennya 0,5 detik, sehingga waktunya adalah 500 kali 0,5 detik. Sehingga didapat adalah 250 detik per minggu. Jadi dalam 1 minggu
dia bekerja selama 250 detik. Dalam 1 minggu, T-nya adalah 250 detik, maka 250 detik itu sama dengan 0,069 jam. Karena 1 jam itu adalah 3.600 detik, ya. Sehingga 250 detik sama dengan 0,069 jam. Sehingga kita bisa menghitung dosis sama dengan laju dosis kali waktu. Laju dosisnya adalah 4 mikrosifat per jam dikali 0,069 dapatnya 0,28. Sama nggak, Pak? Sama. Soal ini gampang tapi harus hati-hati karena kita main konversi dari detik kita rubah menjadi jam. Yang berikutnya, seorang pekerja radiasi di radiologi intervensional diizinkan menerima dosis 40 mg dalam 1 minggu. Jadi dia dalam 1 minggu hanya boleh menerima dosis 40 mg. Yang ditanya, berapa jam seminggu ia boleh bekerja kalau laju dosisnya 5 mg per jam. Berarti laju dosisnya diketahui, kita bisa menghitung waktunya. Dosis sama dengan laju dosis kali waktu. Berarti waktu sama dengan dosis dibagi dengan laju dosis. Dapatnya berapa? 8 jam. Betul nggak? Udah jelas, Bu? Udah semua? Nomor 31. PI menetapkan pembatas dosis sebesar 0,2 milisievert per minggu. Jika rata-rata bacaan dosimeter saku yang dipakai seorang pekerja radiasi sekali melakukan tindakan adalah 40 mikrosievert. Berapa kali maksimum pekerja radiasi boleh bekerja melakukan tindakan tersebut dalam 1 minggu? Gimana nih caranya? Di sini pembatas dosisnya adalah 0,2 milisievert. Yang satunya lagi sekali tindakan 40 mikrosievert. Satuannya beda. Berarti kalau kita jadikan ke mikro, 0,2 milisievert jadi berapa mikrosievert? 200. Berarti 200 dibagi 40. Dapatnya berapa? 5. Diganti aja. Ini ya. Sudah? Pengusaha instalasi yang telah memutuskan menggunakan radiasi pengion karena tidak ada teknik atau teknologi lain yang dapat menggantikan, berarti telah menerapkan prinsip proteksi yang mana? Tadi prinsip proteksi radiasi ada 3, yaitu betul. Berarti ini kalau mempertimbangkan tidak ada teknologi lain, berarti yang menggunakan radiasi karena tidak ada teknologi lain yang lebih baik. Berarti justifikasi. Di sini prinsip proteksi radiasi atau persyaratan proteksi radiasi
yaitu justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Justifikasi manfaat jauh lebih besar dari resiko. Limitasi menggunakan penerapannya pakai NBD. Yang namanya NBD itu tidak termasuk penyinaran alam dan penyinaran medik. Jadi NBD itu tidak termasuk penyinaran alam dan penyinaran medik. Sedangkan optimisasi itu as low as reasonable achievable, yaitu penyinaran serendah mungkin tapi tujuannya tercapai dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Penerapannya pakai apa? Pembatas dosis. Pembatas dosis buat masyarakat yang menetapkan Bapeten besarnya 0,3 milisievert dalam 1 tahun. Kalau pembatas dosis buat pekerja radiasi yang menetapkan pemegang izin. Kalau dalam tahap konstruksi, pembatas dosis besarnya adalah, tadi diajarin tuh sama Bapeten. Kalau dalam tahap konstruksi, pembatas dosis buat pekerja adalah setengah NBD. Kalau dalam tahap operasi, 0 sampai 2 tahun masa operasinya berarti setengah NBD. Kalau 2 sampai 4 tahun masa operasinya berarti ambil dosis yang maksimum. Kalau lebih dari 4 tahun pakai nilai kuartil ketiga. Itu nggak boleh lupa ya. Kalau optimisasi penerapannya pakai pembatas dosis, tapi kalau limitasi penerapannya pakai NBD. NBD masyarakat berapa? 1 milisievert dalam 1 tahun. Pembatas dosis masyarakat 0,3 milisievert dalam 1 tahun. Jangan ketukar-tukar. Di sini yang namanya NBD adalah dosis terbesar yang diizinkan Bapeten dalam jangka waktu tertentu tanpa efek berarti. Untuk pekerja radiasi, NBD-nya 20 milisievert rata-rata 5 tahun. 1 tahun tertentu boleh sampai 50. Untuk mata sama ya 20 milisievert per tahun untuk 5 tahun. Kulit 500 milisievert per tahun, tangan kaki 500 milisievert per tahun. Kemudian untuk masyarakat, NBD masyarakat 1 milisievert, mata 15 milisievert, kulit 50 milisievert. Jangan lupa kalau untuk seluruh tubuh, ini untuk seluruh tubuh ya, maka pakainya dosis efektif. Tapi kalau per organ pakainya dosis ekivalen. Nah, ini penetapan pembatas dosis. Kalau mau difoto silakan. Untuk pekerja dan anggota masyarakat, pemegang izin harus menyampaikan perhitungan penetapan pembatas dosis untuk pekerja pada tahap konstruksi. Jadi di sini dibuat pada tahap konstruksi maupun pada tahap operasi. Biasanya pembatas dosis itu dilakukan karena pekerja radiasi bekerja lebih dari 1 fasilitas. Nomor 33. Nomor 33 berapa isinya? Tahun pertama 20, tahun kedua 25, tahun ketiga 20. Berarti 2 tahun terakhir harus dapat 100 dikurangi 65. Kan 5 tahun, rata-rata 5 tahun kan 20. Berarti kalau 5 tahun kan 5 kali 20 jadi 100. 100 dikurangi 20, dikurangi 25, dikurangi 20, berarti jawabannya adalah 35. Sebuah pesawat sinar X jika dioperasikan dengan tegangan tabung 60 kV menghasilkan laju dosis 3 mg per miliampere menit, jaraknya 100 cm. Berapakah dosis pada jarak 150 cm? Berarti ada perubahan jaraknya lebih jauh. Kemudian arusnya 100 mA, dari 1 mA menjadi 100 mA.
Lama penyinaran 0,08 detik, sedangkan di sini di dalam menit, ya kan? Ya, kenapa berubah? Berarti 0,0 detik kita jadikan menit ya. Jawabannya berapa? Ada yang undang itu? 0,18 miligre. Jawabannya seperti ini. Jadi tadi laju dosisnya adalah 3 miligre per miliampere menit. Maksudnya harusnya sebesar 1 miliampere. Ya. Kemudian laju paparannya menjadi 3 miligre per menit. Pada arus 1 miliampere, jaraknya adalah 1 meter. Ditanya laju paparan, laju dosis pada jarak 150, kita jadikan ke meter menjadi 1,5 meter, arusnya berubah dari 1 menjadi 100. Kemudian waktunya 0,08 detik, kita jadikan menit, karena di sini dia per menit. Jawabannya adalah 0,8 detik. Sudah? Kenapa, Bu? Oh, kalau arus berbanding langsung dengan laju dosis, dia tidak kalau yang jarak kan berbanding terbalik kuadrat. Kan rumusnya D1 kali R1 kuadrat kan gitu. Kalau arus dia berbanding lurus tapi dia nggak perlu dikuadrat. Kenapa? Ngobrol aja. Yang lain udah jelas semua? Pak dokter, Pak dokter udah jelas? Sudah. Kalau ada yang sakit ada dokternya ini. Jadi ini konversi ya. Jadi dari senti menjadi meter, dari detik menjadi menit karena disamakan satuan harus sama. Nomor 35, berapa dosis yang diterima oleh seorang pekerja radiasi selama berada 30 menit pada jarak 2 meter jika laju dosis yang diterima pekerja tersebut pada jarak 1 meter adalah 10 mikrogre per jam. Jadi R1-nya 1 meter, D2 dotnya 10 mikrogre per jam. Yang ditanya D1, D2. Yang ditanya dosis pada jarak 2 meter dan waktunya 30 menit. Karena di sini di dalam jam, maka 30 menit dijadikan jam jadi berapa? Setengah jam ya. Kemudian jarak dari 1 meter menjadi 2 meter. Jadi berapa kalinya? Seperempatnya. 1,25. Ya, ini jalannya. Lanjut ya. Nomor 36. Jika jarak fokus tabung sinar X ke permukaan kulit adalah diubah menjadi setengah kali semula. Berarti dosisnya menjadi, kalau jaraknya menjadi setengah kali semula berarti lebih dekat atau lebih jauh? Lebih dekat, berarti dosisnya lebih tinggi. Kemudian maka untuk mengkompensasi agar intensitas yang mengenai kulit pasien tetap, maka harus dilakukan upaya mengurangi gitu ya. Jadi kalau misalnya jaraknya menjadi setengah kali, berarti
bertambah besar kan ya? Berapa kali besarnya? 4 kali lebih besar. Nah, untuk menjadikan supaya sama berarti MA-nya 1/4 kali semula. Ini cara. Ini udah jelas belum? Jadi kalau jaraknya dijadikan setengah kali kan berarti lebih pendek. Berarti dosisnya menjadi lebih besar. Kalau jaraknya menjadi separuhnya, berarti berapa kali lebih besarnya? Dikuadratin, jadi 4 kali lebih besar. Kalau karena jaraknya lebih pendek menjadi 4 kali lebih besar, maka untuk mengimbangi supaya dosisnya sama, maka nilai MA-nya dijadikan 1/4 kali semula. Nomor 37. Bila laju dosis di suatu tempat di medan radiasi 100 mikrosifat per jam, dipasang suatu penahan radiasi setebal 3 mm dengan koefisien atenuasi linear sebesar 0,693 mm. Laju dosis di belakang penahan berapa gitu ya. Kalau koefisien atenuasi linear itu adalah mu, maka kita bisa ngitung apa nih? HVL-nya ya. HVL sama dengan 0,693 per mu. Jadi di sini menggunakan penahan tebalnya 3 mm, kemudian mu-nya diketahui, kita bisa menghitung HVL, maka kita bisa menghitung laju dosis di belakang penahan yaitu 12,5. Seperti ini. Nol koma 693 per milimeter ya ini ya. Maksudnya 0,693 per milimeter. Di foto aja kali ya. Waktunya udah mau habis. Masih banyak. Kemudian suatu tabung pesawat sinar X radiografi konvensional dioperasikan pada tegangan 80 kV, jaraknya 1 meter. Kemudian laju dosisnya adalah 36 mikrograd per miliampere second. Kemudian di situ dikasih HVL tebalnya 2,5 mm AL. Kemudian jika pada kolimator ditambah filter sebesar 2,5, berapa perkiraan keluaran radiasi akan terukur pada jarak yang sama. Jadi ada perubahan apa di sini? Penahan, ya enggak? Penahan yang awalnya HVL-nya 0,2,5, kemudian di kolimator ditambah lagi filter 2,5, berarti berapa perkiraan keluarannya? Jadi berapa? 18. Caranya seperti ini. Nih, nilai HVL sama dengan X. Sehingga diasumsikan penahannya kan pakai 1 HVL. Karena kan, iya, karena kan di situ HVL-nya kan 2,5. Kemudian dikasih tebal, dikasih filter yang tebalnya 2,5. Berarti tebalnya adalah 1 HVL. Berarti separohnya. 36 separohnya adalah 18. 39. 3 macam upaya seorang radiografer dalam rentang waktu tertentu memperkecil penerimaan dosis. Ya, kalau yang pertama mengubah jarak dari pesawat menjadi 3 kali semula, berarti jaraknya 3 kali lebih besar. Pengurangannya jadi berapa? 1/9. Betul. Berarti yang pertama adalah 1/9. Yang kedua, mengurangi jumlah pasien menjadi 1/5. Yang ketiga,
memasang penahan radiasi tebalnya X-nya 0,4 kan gini ya. 0,4. Kemudian HVL-nya berapa HVL-nya? 2 mm. Nah, di sini berarti N sama dengan X per HVL kan gitu ya. X-nya kalau kita jadikan milimeter kan jadi 4 per 2 sama dengan 2. Berarti pengurangannya adalah setengah pangkat N sama dengan setengah pangkat 2 sama dengan 1/4. Berarti pengurangan dari yang paling banyak ke paling sedikit 1, 2, 3. Ya, C. Menurut Peraturan Kepala Bapeten Nomor 4 Tahun 2013 tentang proteksi dan keselamatan radiasi, nilai pembatas dosis untuk pekerja radiasi yang menetapkan siapa? Pemegang izin dengan persetujuan Kepala Bapeten. Ini tadi udah ya, mau difoto? Sudah ada ya. Kemudian dosimetri. Yang menggambarkan besaran laju dosis adalah yang mana yang laju dosis? Kulit satuan apa? Aktivitas. Becquerel satuan aktivitas ya, sama ya. DPM itu adalah disintegrasi per menit, itu juga keluruan aktivitas. Berarti jawabannya milirem per jam. Nomor 42, besaran radiasi yang sudah memperhitungkan resiko yang disebabkan, berarti adalah nomor 43, di bawah ini informasi yang dibutuhkan untuk menghitung dosis efektif. Apabila diketahui dosis ekivalennya, berarti dari dosis ekivalen ke dosis efektif jadinya apa? Efektif sama dengan dosis ekivalen dikali W organ, WT. Berarti jawabannya adalah 4 saja. Ya enggak? Menjebak. 44. Energi rata-rata yang diserap persatuan massa bahan, berarti dosis apa? Dosis serap ya, berarti Gray. 45. Ini udah ya. Mau difoto? Udah ada? Oke. Besaran radiasi yang hanya berlaku untuk medium udara, jenis radiasi gamma dan sinar X adalah paparan. Tuh. Faktor konversi yang mengubah besaran paparan menjadi dosis serap, nilainya bergantung pada energi dan jenis energi radiasi dan kerapatan bahan kan, energi radiasi dan ya kan? Kerapatan bahan, bukan jenis energi dan jenis radiasi aja, tapi kerapatan juga mempengaruhi. 47. Apa nih Pak? D, benar, paparan. 48. Laju paparan pada jarak 1 meter dari sumber yang memiliki aktivitas 1 Curie, pengertian dari faktor gamma. 49. Untuk menghitung laju dosis ekivalen, yang ditanya ekivalen ya, kalau diketahui aktivitasnya, tadi udah saya jelaskan, yang rumusnya seperti ini. X sama dengan faktor gamma kali, kan gini ya, ini diketahui. Berarti yang belum diketahui faktor gamma, benar nggak? Faktor konversi, faktor bobot radiasi. Jadi jawabannya ya benar. Delta. 50.
0,5 rem setara dengan 5 mikrosievert karena 1 rem sama dengan 1/100 sievert ya. 0,5 dibagi 100 berarti kan 0,005. Kemudian kita jadikan dari mili kita jadikan ke mikro dikali 1000 dapatnya 5. Dosis efektif yang berasal dari paparan radiasi sinar X sebesar 10 milironsen pada organ dengan nilai faktor bobot organ 0,12 setara dengan berarti 10 dikali 0,12. Tapi itu kan masih di dalam rem ya. Berarti kan 1,2 milirem. 1,2 milirem kan nggak ada tuh. Kita jadikan sievert 1,2 berarti dapatnya adalah 12. Mili ke 1,2. Mili ke mikro dikali 1000. Nanti dilihat lagi ya Pak ya. 0,12 10 kali 0,12 kan 1,2. 1,2 kali 1000 harusnya. Oh iya, konferensi dari rep ke sievert. Iya, betul. Ini ya. Mau difoto silakan. Nomor 52. Faktor bobot organ adalah yang delta. 53. Nah, yang 53 ini juga konversi ya. Jawabannya hanya nomor 1 dan 3. 3 Gray kan sama dengan 3 sievert, ya kan? Kemudian sievert adalah Gray dikalikan dengan faktor bobot radiasi. 54. 54 ngitung nih. 4 mikrosievert. Di foto. Sudah? Nomor 55. Jawabannya adalah 10,2. Karena di sini 0,2 Gray kan dikali 1 kalau menjadikan dosis ekivalen ya. Kemudian 100 watt kita jadikan Gray kan berarti 1 Gray. 1 kali 10 ditambah 0,2 kali 1. Dapatnya 10,2. Oke. Sistem manajemen. Sistem manajemen meliputi hal-hal di bawah ini kecuali tinjauan manajemen. Tadi udah ya. Kemudian yang ini 1 tahun sekali. Betul, 57 1 tahun, 58 semuanya. Betul, 59. Ini udah ya, tadi 60 A. Betul. 61 B. 62 C. Betul. 63 yang mana? Komunikasi ya. Kalau evaluasi nggak boleh komunikasi. Alat ukur radiasi 64. Salah satu persyaratan monitor radiasi perorangan
itu respondosis tidak tergantung pada energi. Kalau survei meter tergantung, tapi kalau personal dosimeter tidak tergantung. Kalau kita tergantung, kita bisa pakai banyak personal dosimeter nanti. 65? Ya, 65A, proporsional. 66? Betul. Ini gampang banget nih. 67? Iya, betul. 68? Iya, betul. 69? Iya, betul. 70? Ya. Iya, karena waktunya sudah lewat, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang saya berikan bisa dipahami Bapak Ibu. Sukses semuanya, lulus semuanya ya. Tadi yang saya jelaskan ya untuk lisan jangan lupa tadi yang proses terjadinya X-ray. Kemudian komponen pesawat Sinar X yang komponen utamanya apa, penunjangnya apa. Tadi apa? Tadi udah bisa dijawab. Kemudian kan ada daerah pengendalian dan ada daerah supervisi ya. Nah, itu juga yang termasuk daerah pengendalian yang mana, daerah supervisi yang mana harus dipelajari. Kemudian untuk pertimbangan yang harus dilakukan kalau kita mau menentukan desain dari ruangan. Itu juga kan kalau nggak salah ada banyak ya, ada 10 atau berapa itu. Harus ada tanda radiasi, harus dikasih PB, itu di per K4 2020 dibaca. Sudah, Bapak Ibu? Sekarang ngapain nih? Istirahat? Udah selesai? Pulang atau masih ada materi? Pulang. Makasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oh iya. Iya. Iya.